itu sama aja lagi berlayar di tengah laut ya, pakai perahu nggak tahu arahnya kemana tanpa layar, terombang-ambing namanya. Gimana Mas Entol, betul tidak? Betul. Jadi memang seperti Iya itu, kan? Bang. Kalau menurut saya Makanya kalau kita di ini, persidangan, ya kan? iya Mas, iya makanya kalau kita itu jadi pengacara kita harus baik sama teman, sama rekan, ya kan? Ya kita memperbanyak silaturahim. Mungkin hari ini kita berlawanan, besok-besok bisa jadi satu surat kuasa. Ya, betul. Ya, jadi kawan. Itu. Betul sekali. Iya, gitu. Nah itu jadi saya hanya berpikir gini, saya melihatin itu lawan-lawan yang saat ini rekan kita menjadi lawan kita, menjelek-jelekan kita, ya pengacara tidak tahu apa-apa, justru dia membela-bela jaksa. Jaksa itu benar. Oh dalam hati saya iya, ada saatnya nanti kau nangani perkara terlapor, baru kamu dikinjok sama jaksa, baru tahu rasa. Ya itulah tadi, karena kita itu kelemahannya kita itu bukan kita ya, oknum ya teman-teman yang lain itu, yaitu karena dia tidak paham beracara. Bagaimana Anda mau paham beracara? Undang-undang advokat aja tidak pernah dibaca. Betul. Ya kan, kode etik advokat aja itu tidak pernah dibaca. Padahal di dalam kode etik advokat itu kan luar biasa ya. Bahkan kalau ada teman-teman kita itu melanggar kode etik itu tidak boleh dipublikasikan loh. Coba baca itu di dalam pasal 4 itu. Nah, tapi yang lebih terpenting maksudnya saya di sini ya. Yang lebih terpenting di sini, ini ada pesan moral di dalam kode etik itu. Kita tuh punya kewajiban, namanya wajib itu harus wajib. Beda kalau hak. Hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Tapi ini adalah kewajiban, Pak. Kewajiban itu kita memiliki kewajiban harus menjaga solidaritas itu, ya. Itu tidak boleh sama sekali. Saya kalau ketemu pengacara siapapun, baik itu junior maupun dia senior, itu saya hormat. Saya hormat kalau saya tegur sapa. Kayak pengacaranya RG kemarin, saya pertama-tama ketemu langsung saya salam, saya Bang Andi, saya senyum-senyum apa segala. Tapi saya lihat piti-pitinya, ya. Oh begini. Jadi artinya gini, nggak usah kita menilai lah, biarlah. Ini kan orang-orang hukum di Indonesia begitu banyak ya, para ahli itu begitu banyak. Nah, tidak perlulah kita komentari gitu ya, tidak perlu kita tanggapi, biarlah mata seluruh Indonesia melihat terkait masalah kualitas itu ya. Ya mungkin Mas Entol juga kalau dia melihat piti-pitinya bagaimana, ada yang menyamakan kasusnya nih kita ini sama dengan begal. Wah kalau begitu kan, kalau kita sudah dibegal ya kita harus gugat karena ada kesepakatan menyerahkan motor. Gimana nih, bingung saya jawabnya nih kayak katanya kalau orang di penjara itu tidak rugi katanya kan dikasih makan gratis. Gimana itu ya? Ya, banyak yang tanya saya bilang saya tidak tanggapin itu. Begini ya, kalau persoalan itu ada pendapat, ada hal yang kita tanggapi, ada hal yang hanya sekedar dikomentari. Kalau ditanggapi itu pasti dikomentari, tapi kalau ya kan, kalau hanya dikomentari itu belum tentu ditanggapi, saya bilang begitu. Nah, kedua-duanya ini saya tidak mau tanggapi, saya tidak mau komentari. Ya. Kalau masalah hukum itu bolehlah kita tanggapi, memberikan masukan, mungkin kita sangkal dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau komentari ya bisa saja lucu-lucuan kan? Ya, seperti itu. Jadi saya sangat menyayangkan itu, Mas Ento. Iya. Coba kalau kita di kantor kita coba tanya itu Dinda Gali itu. Bagaimana kita kalau di kantor itu? Oh banyak, tanya Dinda Gali, ada pernah lawan kita dulu maki-maki ya. Ingat dulu yang pengacara mana itu Gali ya? Rambe ya. Oh iya Rambe. Oh dia maki-maki kita, wah udah maki-maki. Saya tuh langsung telepon, saya bilang Dinda lagi di mana, mameng ke kantor saya lah. Oh sekarang jadi sahabat, jadi teman, jadi apa, sering main ke kantor. Nah itu maksud saya tuh begini. Kalau hal yang seperti itu janganlah ditanggapi. Artinya gini tuh, ketika ada orang bodoh yang lagi berkomentar lagi apa, jangan pernah ditanggapi.
Sebab kenapa? Kalau Anda menanggapi berarti ada dua orang bodoh yang lagi sedang bertengkar di situ. Ya kan? Kira-kira gitu lah ya. Kalau saya itu langsung saya telepon kalau ada nomor teleponnya. Dinda di mana? Mas di mana? Abangku di mana? Ayo kita ngopi-ngopi. Oh itu banyak begitu. Saya walaupun saya disomasi apa, saya biasa aja, saya tidak mentanggapi. Nanti kalau sudah akrab ketemu baru saya nasehatin. Banyak tuh dari Rio kemarin itu yang somasi Pak Rida itu kali. Ya. Oh dia saya dimaki-maki. Ini pengacara ini sekolah di mana katanya. Suka-suka hati ngomongnya. Iya suka-suka hati, padahal perasaanku dalam jawaban somasinya dia kita jawab baik. Kita tidak pernah masuk materi. Ya kan? Iya. Nah ini dia somasi kita kayak membuat surat gugatan, baru kita dimaki-maki. Kan lucu. Maki-makian. Nah, saya tidak ini. Iya itu banyak begitu Mas Etol. Ya siap. Mas Etol kantor di mana Bang? Kantornya ada di Gunung Putri satu, di Jakarta juga Banyak ada. dia kantornya itu. Terus saat ini ada di Bali, Bang. Oh main ke kantor lah, main sama di Dagali itu. Nanti saya Kantor kita di sama Bang Dais. Gali. Ya. Kantor kita di Dais Tower ya. Oke Di siap. Mega Mega Kuningan, Bang. Mega Kuningan ya. Nanti saya sama Bang Gali saat ini lagi di mana itu, di Garut sama Purwakarta saya, Bang. Izin dulu. Mantap. Ini komal-komal ini kan banyak, jadi jangan ditanggapi yang berkomentar negatif. Nggak usah lah komentar negatif itu. Iya. Nggak usah lah menghujat orang, nggak usah lah kapok-kapoi orang dan lain-lain sebagainya. Hari sial itu tidak ada di kalender, Pak. Iya. Ya, mungkin hari ini harinya Nikita, tapi kan kita tidak tahu besok-besok siapa lagi, ya kan? Karena karma itu mengikuti kita seperti dengan bayangan kita. Kapan kita murka, maka karma itu akan menggigit kita, maka hati-hati. Nah, sama dengan kebenaran itu. Cukup kita luruskan, tapi kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Nah, begitupun juga karma. Karma itu mengikuti kita seperti bayangan. Kapan kita murka, disitulah kita digigit. Artinya karma itu akan selalu mencari tuannya, tidak mungkin salah. Hati-hati. Hati-hati dengan karma. Karma Ya, adalah bumerang. hidup itu sederhana saja ya. Hidup itu, pedoman hidup itu ada 3 sebenarnya. 1, jangan pernah berhenti berbuat baik. Ketiga, jangan zolim. Kedua jangan jolim. Ketiga, tetap dalam bersyukur apapun keadaan kita. Itu yang sebenarnya hidup itu. Jangan suka usil, jangan suka menghina orang, menjolimi orang, ya kan? Orang sudah minta maaf, tidak mau dimaafkan. Repot itu. Suka-suka hati ya kan dah. Iya. Saya tadi malam ditanya wartawan, Pak, bagaimana menanggapi terkait jasa itu yang tidak mau salaman itu. Iya. Yang aku bilang begini, kalau menurut saya juga itu kan jasa ini kan penegak hukum, tidak ada sebenarnya hubungannya dengan kita itu. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang dibayar oleh negara. Ya tidak boleh perasaan itu dibawa ke pengadilan. Nah, kalau ditanya yang mana lebih gentleman di sini, saya pikir ya Nikita lah. Nikita lebih kan gentleman. bahwa ini kan sudah selesai. Janganlah masalah ini dibawa di dalam pengadilan, ya kan? Perlu saya minta maaf ini. Nah, tapi setelah orang minta maaf malah ditolak. Ya Tuhan aja memaafkan umatnya, apalagi sesama. Ya kan? Ini kan berlebihan. Ya kan? Malah saya bilang begini, kalau saya jadi atasannya jasa itu besok saya pecat. Allah aja maha pemaaf. Iyalah. Masa manusia nggak mau maafkan. Ini kan institusi, mereka itu dihadirkan oleh negara selaku penegak hukum dan dibayar oleh negara untuk melindungi warga negara, bukan dijadikan alat institusinya itu sebagai balas dendam. Iya kan? Ini malah nggak mau. Nggak boleh.
Jadi kalau di Komal-Komal ini kadang kalau saya muncul disuruh teman-teman ikut. Cuma kan saya lihat-lihat dulu yang komentar-komentar ini. Saya lihat-lihat juga ini kalau yang di dalam Komal ini suka ribut apa saya tidak mau masuk saya. Ya tapi kalau kita mau masuk saling nasihati, saling mengingatkan. Kalau kita berbicara hukum ya kita berbicara penegakan, tidak posisi membela Nikita, tidak posisi membela RG. Bolehlah kita diskusi ya kan, kalau ada perbedaan marilah kita telah masing-masing mana yang lebih baik itu yang kita ambil. Kalau mau diskusi jangan mengedepankan ego, karena kenapa hukum itu sampai hari ini belum ada para ahli yang bisa mendefinisikan, bahwa belum ada para ahli ya yang bisa menyatukan pendapatnya untuk memberikan definisi hukum itu apa. Sehingga masing-masing orang hukum itu memiliki pendapat yang berbeda. Tapi janganlah perbedaan itu dijadikan suatu alat pertengkaran, bahkan merusak hubungan. Kira-kira gitu ya. Ya, bagaimana Bas Entol? Betul. Ya kan? Hukum itu kan aturan atau norma ya, Bang. Hukum Iya. itu aturan atau norma, tapi para ahli pun berpendapat berbeda-beda ya terkait dengan betul. kepastian Orang hukum dan sebagainya. orang ahli aja berpendapat berbeda tidak bertengkar mereka. Iya, tidak bertengkar. Santai aja. Santai aja. Kita ini masih belajar bertengkar sudah ndak mau saling blokir HP, kompor HP kacau. Ya. Baper itu kan. Baperan. Nah ini orang-orang seperti ini sebenarnya tidak baik. Ya, oke, Nah siap. bagaimana mau, kalau saya sih itu saya selalu menjaga ya, saya selalu menjaga namanya hubungan silaturahim itu. Hubungan Karena saya baik, menyadari hubungan silaturahim. bahwa tidak pernah ada uang jatuh dari langit ke tangan manusia atau dari setan ke manusia, tidak ada tuh. Tidak Pasti ada. dari teman ke teman. Benar nggak, Betul. Mas Entol? Betul. Ya? Dari Bang Gale ke Mas Entol, dari Mas Entol ke Abang, dari Abang ke Mas Entol, kita aja ya, Bang. Iya, muter-muter gitu aja. Coba kalau kita pernah saling sakiti, ketemu aja di sana, Nggak mau teguran. ketemu di pasar baru kelaparan ya bodo amat, Sewot. ya kan? Sewot. Bodoh. Tapi kalau baik hubungan, kenapa bang? Wah saya kehilangan dompet ini, gampang. Di sini makan aja dulu kita sama-sama. Ini ada uang, pakai aja dulu pulang kan. Tapi kalau kita tidak baik, mana baru lihat muka kita orang sudah bawa muka, ya kan? Makanya orang dilarang sombong, janganlah sombong kita. Biarlah Ya kesombongan kan? milik Tuhan ya, Bang. Biarlah kesombongan Kesombongan milik itu Tuhan, ya. milik Tuhan. Iya. Dan kedua, teman-teman yang di bawah ini tolonglah jangan komentar hukum, jangan mengomentari hukum kalau tidak tahu peristiwanya. Begitupun juga kalau misalnya praktisi, banyak praktisi. Oh, nih kita tuh begini. Oh, RG begini. Lah memangnya lu tahu dari mana? Yang tahu itu Gali. Ya kan? Yang tahu itu Gali. Karena dia mulai dari awal dia ikut sidang, dia pelajari itu peristiwa hukumnya. Oh, itu RG begini. Oh, NM begini. Itu bodoh katanya, ini penipu, apa pemeras. Loh, dari mana lu tahu? Memangnya hukum itu, belajar hukum semudah itu kayak membalik telapak tangan? Enggak boleh begitu. Nah, kalau praktisi hukum itu cukup dia mengomentari hukumnya. Oh, misalnya, Bang, itu pasal berapa sih yang didakwakan? Oh, pasalnya 369 KUHP, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu unsur-unsurnya bagaimana itu bang? Oh itu unsurnya kedua-duanya itu mempergunakan esensi rahasia. Kedua pasal itu mengandung esensi rahasia. Ya artinya apa itu bang? Ya, kalau misalnya ini konsultasi, artinya apa itu bang? Oh itu rahasia itu dijadikan alat untuk membuka rahasia, dijadikan alat untuk sebagai pengancaman. Oh begitu ya. Coba ditanya Bang Gali itu, ada nggak rahasia di dalam peristiwa hukum itu? Karena kami selaku praktisi hukum ini, kami kan tidak memahami itu, ya kan? Tidak mungkin saya selaku praktisi hukum, tapi saya tidak memahami itu peristiwa. Oh iya, itu benar tuh, ini kita memeras. Ya benar tuh, ini RG begini. Lu tahu dari mana praktisi hukum apa kamu itu? Nah coba kalau misalnya hukumnya boleh kita komentari. Misalnya di dalam pasal itu esensinya adalah rahasia. Artinya apa itu bang?
Ya, artinya rahasia itu dijadikan alat untuk mengancam. Misalnya, kamu ini kalau ndak ngasih uang saya, apa namanya ini? Kalau kamu ndak ngasih uang ke saya, maka saya akan buka rahasiamu. Nah, pertanyaannya, apakah ada rahasia di dalam peristiwa hukum itu? Coba tanya Gali yang tahu. Benar nggak di situ ada rahasia? Misalnya rahasianya itu karena apa namanya ini? Karena skincare-nya itu adalah ilegal. Belum ada yang tahu. Namanya rahasia itu apa sih definisinya? Sesuatu yang disimpan oleh seseorang, ya kan? Yang tidak diketahui oleh umum, dan apabila dibuka akan menimbulkan kerugian, baik itu imaterial maupun itu material. Nah dia berpendapat, oh ini kita itu pemeras, oh RG itu menjual apa namanya, menjual skincare, ya kan, yang palsu. Loh, lu tahu dari mana, ya kan? Tahu nggak ceritanya? Yang tahu itu ceritanya Gali. Nah kalau Gali pasti tahu, oh di situ kan tidak ada rahasia, Bang. Karena kenapa? Skincare itu sudah direview oleh dokter-dokter banyak di mana-mana. Artinya sudah tidak ada rahasia di situ, ya kan? Iya. Nah, kalau ditanya lagi, Bang, bagaimana pasal itu kalau sudah tidak ada rahasia? Oh, kalau tidak ada rahasia, di dalam hukum itu disebutkan bahwa apabila perbuatan itu tidak selesai, atau kata lain apabila unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak dapat dipidana. Ada nggak dasarnya itu, Bang? Ada. Apa dasarnya, Bang? Asas hukum pidana bahwa tidak ada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Kan begitu kan? Betul. Itu. Jadi jangan bukan bilang rahasia. Seenak perutnya dia ngomong, ya kan? Oh itu Niki pemeras. Dari mana? Dari mana? Tahu nggak? Dari mana? Misalnya, oh itu kita ini kan posisinya ini berbicara ini bertiga ya. Kita ini posisinya tidak membela Niki ya. Kita juga tidak membela RG. Kita tidak boleh, Pak. Kita saat ini sebagai pengacara, sebagai sarjana hukum yang diberikan hak untuk melakukan kritisi dan diberikan hak pula untuk berpendapat, ya. Ketiga, kita diberikan hak untuk menemukan hukum baru. Itu begitu. Jadi saat ini kita tidak memposisikan membela Nikita, kita tidak memposisikan membela RG. Kita ini di sini adalah penegak hukum. Kita ini adalah berbicara hukum. Ya seperti tadi saya sampaikan itu. Kalau ditanya, Bang, itu pasal berapa sih yang didakwakan atau dituduhkan ya? Karena ini banyak teman-teman kita ini di bawah mungkin nggak ngerti apa sih dakwaan itu. Dakwaan itu sama dengan tuduhan, dituduh melakukan tindak pidana. Pasal berapa, Bang? Ya itu pasal 369, ya kan? KUHP pasal 27B ayat 2, ya kan? Undang-undang ITE. Oh, terus masuknya gimana itu, Bang? Nah, ini saya kasih tahu ya bahwa di dalam pasal-pasal itu ada unsur-unsur. Ketika perbuatan itu tidak terpenuhi sebagaimana tuduhannya jasa di dalam pasal itu, maka seseorang itu tidak dapat dipidana, ya kan? Ada nggak dasar hukumnya, Bang? Ada. Dasar hukumnya apa? Asas hukum pidana. Apa itu, Bang? Ya, tiada perbuatan, ya, tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Nah, kan begitu, Mas Entol. Betul. Nah, kalau ditanya lagi, terpenuhi nggak unsurnya, Bang? Ya, kita jawab. Kita ini praktisi hukum ya. Di dalam kedua pasal itu ada esensinya, itu adalah rahasia. Apa, Bang, artinya esensi di situ? Esensi artinya itu adalah rahasia itu sebagai alat, kan gitu ya? Rahasia itu sebagai alat. Alat apa, Bang? Nah, alat untuk mengancam akan membuka rahasia kalau tidak diberi barang atau uang. Pertanyaan lagi, di situ benar nggak ada rahasia itu? Ya, tanya Gali. Orang Gali yang perisai itu, yang datang di persidangan, tiap hari, tiap sidang dia datang, dia patah persidangan. Kata Gali kemarin ke saya nih, kata Gali,
itu tidak ada rahasia bang. Loh, kenapa kali? Lah itu kan masuknya rahasia di situ bahwa ketika dia tidak dikasih uang, kita akan speak up produk yang tidak baik itu. Lah pertanyaan seriusnya, apakah skincare itu masih menjadi rahasia karena sudah direview oleh orang banyak, termasuk salah satu dokter? Nah, kalau begitu kita masuk ke namanya definisi rahasia. Rahasia itu sesuatu yang disimpan oleh seseorang, bukan oleh orang banyak ya, oleh seseorang, yang mana ketika dibuka akan itu menimbulkan kerugian, baik material maupun imaterial, ya kan? Nah, pertanyaan kan sudah tidak ada rahasia. Kalau sudah tidak ada rahasia itu, berarti unsur pasal itu tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, tapi tolong, kalau kita diskusi itu, kita diskusi benaran. Kalau ada perbedaan pendapat, boleh, tapi kita pakai ya logik. Karena kenapa? Di awal saya sudah bilang bahwa hukum itu sampai hari ini belum ada para ahli hukum yang bisa menyatukan pendapatnya untuk memberikan definisi hukum itu apa, sehingga pendapat mereka itu berbeda-beda. Ya kita ini anak buahnya di bawah juga berbeda-beda dong, ya kan? Tapi jangan perbedaan itu dijadikan pertengkaran, apalagi teman sejawat, ya kan? Karena kita ini sejawat ini, kita itu adalah satu keluarga. Hubungan kita dengan klien itu hanya surat kuasa. Sepanjang kita semua ini jadi pengacara, kita ini adalah satu keluarga. Coba di dalam kode etik itu diatur sangat jelas. Ya kan, kita punya kewajiban. Ini kewajiban bukan hak. Kita itu diwajibkan menjaga solidaritas sesama rekan, ya, sesama rekan sejawat. Jangan kita saling bertengkar. Apa sih solidaritas itu? Sependeritaan, ya kan, sepenangguhan, ya kan, ya, gitu. Nah, kedua, kita ini adalah profesi yang mulia. Ya, jangan kita bilang yang mulia, tapi kan orang-orang kita, rekan-rekan kita yang lain di sana itu, tapi tidak menghargai itu. Dan ketiga, pengacara itu ayam jago. Mau lihat buktinya? Polisi bermasalah cari pengacara. Mana ada polisi bermasalah dia cari polisi? Tidak ada itu. Malah dia cari dituntut tangkap, ya kan? Hakim masalah cari pengacara. Mana jasa bermasalah cari pengacara itu, ya kan? Betul. Hakim bermasalah cari pengacara. Betul. Pengacara bermasalah cari pengacara. Pengacara bermasalah dari Mas Ento. Pengacara bermasalah itu diatur di dalam undang-undang advokat ya, bahwa pengacara itu apabila ada rekan sejawat dalam keadaan bermasalah, maka seluruh pengacara itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Coba, luar biasa. Luar biasa. Coba. Ya. Nah, ini kita diskusi-diskusi ringan ini ya, kalau ada teman-teman kita yang mungkin ada lagi di bawah lagi mendengar, ya tolonglah dipahami ini. Janganlah kita saling serang. Janganlah kita sok hebat. Janganlah kita sombong. Nanti Tuhan marah. Coba bayangin kalau Anda sombong, punya ilmu sombong, dicabut itu sarafnya satu di kepala, langsung mulutnya mewah, nggak bisa ngomong itu, Pak. Iya, betul. Itu ndak ada Mbak Bella itu. Siapa-siapa Mbak Bella itu. Oke, siap. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Terima kasih, ada Ibu